Pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan selanjutnya, setelah kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh ketua kelas. Untuk semuanya silakan berdiri. Menyanyikan Indonesia Raya ya. Iya Bu. Mari teman-teman menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Silakan duduk kembali Mbak William dan teman-teman yang lainnya. Ayo semuanya tepuk semangat. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang karena apa? Ayo, siapa yang mau itu? Mbak Riza senang karena apa? Tadi sahurnya sama teman. Kalau tadi sahurnya sama teman. Mbak Kumil, hari ini senang apa enggak? Senang karena apa? Karena belajar sama teman-teman. Oh, karena belajar bersama teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk norma di kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengklasifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitarnya dengan tepat. Yang kedua yaitu melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengaitkan norma dengan penerapan di kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat contoh pelaksanaan norma di lingkungan sekitarnya dengan tepat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Boleh berdiri teman-teman? Boleh siap. Bisa ditirukan ya video? Siap, bisa. Video. Siap. Sudah, terima kasih. Bisa duduk kembali. Nah, di pembelajaran pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa sih? Masih ingat ya norma itu apa? Yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, sebelumnya Mbak Ika boleh maju ke depan sama Mbak Liza. Nah, di sini Mbak Ika jadi nenek ya. Nah, Mbak Lizanya jadi cucu. Nah, bagaimana sebaiknya kalau lewat di depan nenek? Dicontohkan. Ayo Mbak, hati-hati ya Mbak. Lewat di depan nenek. Nah, selanjutnya Mbak Liza coba. Kalau contoh yang tidak baik, kalau lewat di depan nenek. Nah, sudah bisa duduk. Nah, tadi contoh dari peragaan Mbak Ika, Mbak Liza sama Mbak Riza
kehidupan di keluarga, masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk mengetahui macam-macam norma di slide selanjutnya, mari kita nyanyi dulu ya tentang macam-macam norma. Bisa diikuti bersama-sama. Ya, Bu. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Nah, setelah kita nyanyi lagu macam-macam norma tadi, ada norma apa saja yang disebutkan? Agama, Norma hukum, Kesopanan. dan norma kesopanan. Nah, sudah tahu nggak apa pengertian dari masing-masing norma tersebut? Belum. Jika belum, mari kita simak pengertian dari masing-masing norma tersebut. Yang pertama ada norma agama. Nah, norma agama merupakan ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam kitab suci setiap agama. Nah, contoh norma agama sendiri yaitu kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan di akhirat. Nah, contoh norma agama yang kita temukan di lingkungan sekitar kita itu apa sih? Seperti kita sekarang ini. Puasa, Ngaji, karena kita Islam ya. menutup aurat, Bu. Menutup aurat, betul sekali, Mbak. Nah, selanjutnya ada norma kesusilaan. Bisa dibaca, Mbak Kumil? norma kesusilaan, ketentuan dalam pergaulan manusia yang bersumber dari hati nuraninya. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal, lalu dan sebagainya. Contoh norma kesusilaan seperti kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Baik, terima kasih Mbak Kumil. Selanjutnya Mbak Liza bisa dibaca. Norma kesopanan. Oke, Bu. Norma kesopanan, ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul, Bu, nggak kelihatan, dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Contoh norma kesopanan seperti kewajiban untuk menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, mematuhi nasihat orang tua, dan sebagainya. Nah, baik, terima kasih. Dan selanjutnya yaitu norma hukum, merupakan aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berisi perintah dan larangan. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali, biasanya berbentuk hukuman penjara dan denda. Contoh norma hukum seperti larangan untuk membunuh orang lain. Setiap orang yang melakukan pembunuhan maka dia akan dihukum penjara yang namanya sesuai dengan ditentukan oleh hakim di pengadilan. Sudah paham semuanya tentang pengertian norma tadi? Sudah. Nah, selanjutnya yaitu pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada pelanggaran pada norma agama, yaitu yang pertama tidak mendirikan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak membayar zakat dan berbohong. Dan selanjutnya yaitu pelanggaran pada norma hukum, melanggar peraturan lalu lintas, melakukan penipuan, membunuh, mencuri, dan berjudi. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian dari keempat norma tersebut dan pelanggaran-pelanggaran yang berlaku, kita akan menyimak video tentang
bumi ini. Mari disimak ya anak-anak. Iya, Bu. Kalau Anda juga bisa ikut berbagi informasi dengan mengakses ck.co.id. Kemeriahan bulan nuansa budaya warnai kota Surabaya di akhir pekan kemarin. Salah satunya berupa tradisi sedekah bumi. Simbolkan syukur atas berkah yang melimpah. Dalam gelaran ini warga hadirkan berbagai atraksi tradisional dan tumbuh raksasa. Wujud syukur atas berkah limpah serta yang melimpah. Minggu pagi warga desa Made Kecamatan Sampikar Surabaya kembali menggelar sedekah bumi. Dalam tradisi ini, hadir berbagai atraksi budaya, juga tumpeng raksasa sebagai simbol syukur dan doa. Tumpeng atau gunungan tersusun dari berbagai hasil bumi. Dengan berbagai informasi. Sudah, tadi video yang sudah kita lihat tadi tentang apa? Sedekah bumi. Sedekah bumi di mana? Surabaya. Nah, ada yang tahu nggak sedekah bumi itu apa? Memberi bumi sedekah. Wujud syukur. Nah, dari video tersebut, video budaya sedekah bumi tersebut, adakah norma-norma yang ditampilkan? Ayo bisa sebutkan? Norma agama. Contohnya tadi apa? Wujud syukur. Terus norma apa lagi? Kesopanan. Contohnya apa? Tidak boleh mendorong orang yang lain. Nah, selanjutnya mari kita mengerjakan LKPD setelah kita menyimak penjelasan tentang pengertian norma. Ini kelompok ya, Bu. Iya, LKPD-nya dikerjakan secara kelompok ya. Ditulis pada kolom yang sudah disediakan. Ditulis nama kelompoknya masing-masing ya. Sudah selesai semuanya. Setelah kita mengerjakan lembar kerja beserta penting, bisa dipresentasikan ke depan salah satu perwakilan. Ayo yang mau? Bisa? Maju, mungkin bisa maju. Ayo, Bu. Salah satunya saja. Oh, salah satu, Bu. Yang keras ya. Ya. Dari sini ya, Bu ya. Ya, dari sini. Sebutkan bentuk perilaku yang sesuai dengan norma yang ada pada lingkungan sekitarmu. Jawaban kelompok saya. 1. Berkata jujur. 2. Menerima barang pemberian dengan tangan kanan. 3. Memberi salam kepada guru. 4. Tidak mencuri barang orang lain. Terus soal yang kedua, sebutkan bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada pada lingkungan sekitarmu. Jawabannya 1. Berkata kasar pada teman. 2. Tidak menghargai guru. 3. Berpakaian tidak rapi. Sudah? Jawaban kelompok lain ada yang berbeda? Ada yang mau memberi tanggapan? Sudah tidak. Apa ada yang sama jawabannya? Sama semua ya? Ya, bisa dikumpulkan lagi. Ya, terima kasih. Nah, setelah kita mengerjakan lembar kerja peserta didik, ada baiknya kita mengerjakan soal evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi tentang norma pada pagi hari ini. Bu, apa itu, Bu? Soal. Banyak nggak, Bu? Jangan susah-susah. Enggak. Banyak Berapa, nggak, Bu? Oh, banyak, Bu. Banyak, Bu. Sudah dikerjakan saja ya. Jawaban beda apa jawaban panjang, Bu? Sudah bisa ditulis namanya ya, jangan lupa. Bu Rahma sudah selesai. Sudah selesai semua.
pelajaran ini? Senang. Apa hal menarik yang kamu pelajari pada pertemuan hari ini? Speaking. Terus apa lagi? Nah, apa yang akan kamu kerjakan saat kegiatan hari ini? Ya, setelah kita belajar pada pertemuan hari ini, jangan lupa terus untuk mengulang dan mengulas materi yang sudah kita pelajari ya anak-anak. Baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Bisa dipimpin ketua kelas. Baik teman-teman, setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa saya akalnya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Ulia sudah dipimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.